Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govial Bukhari, NPM 1914-2210-34. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk materi tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan. Pembahasan kali ini adalah tentang zona hadal pelagik. Tapi sebelum kita bahas zona hadal pelagik, saya akan berikan sebuah gambar kepada teman-teman semua tentang zonasi lautan. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan soal hadal pelagik, saya mau secara singkat dulu membahas tentang zonasi lautan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah gambaran dari beberapa zonasi yang ada di lautan. Yang pertama ada neritik. Neritik ini zonasinya seperti yang teman-teman lihat ya, ada batasan gambar. Itu dari kedalaman 50 sampai 200 meter. Untuk bagian oseanik, teman-teman bisa lihat ada di gambar itu tulisan oseanik. Bagian itu merupakan bagian seterusnya setelah bagian neritik ya. Jadi sampai ke laut lepas dari batas neritik itu adalah wilayah oseanik. Nanti pada bagian oseanik ini akan ada pembagian lagi secara vertikal berdasarkan kedalaman lautannya. Sekarang kita akan bahas wilayah oseanik yang dibagi secara vertikal berdasarkan kedalamannya tadi. Yang pertama ada wilayah epipelagik. Wilayah epipelagik ini memiliki kedalaman dari permukaan laut sampai dengan 200 meter kedalaman laut. Bedanya dengan neritik ya, karena neritik juga sampai dengan 200 meter. Wilayah epipelagik dimulai dari wilayah laut lepas permukaan ya. Permukaan yang ada di wilayah laut lepas. Yang kedua ini ada namanya mesopelagik. Mesopelagik ini merupakan wilayah laut yang kedalamannya dari 200 meter sampai dengan 1000 meter. Lanjut yang ketiga ada namanya wilayah basiopelagik. Basiopelagik ini memiliki kedalaman dari 1000 sampai dengan 4000 meter. Selanjutnya di gambar itu teman-teman bisa lihat ada lagi namanya apsiopelagik. Apsiopelagik ini wilayahnya dari sekitar 4000 meter sampai dengan 6000 meter dalam sekali ya. Nah, yang terakhir adalah wilayah hadal pelagik dengan kedalaman 6.000 sampai dengan 10.000 meter ya ke dasar laut. Ya, nanti inilah yang akan jadi fokus pembahasan kita, yaitu wilayah hadal pelagik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang zona hadal pelagik. Sebenarnya apa sih zona hadal pelagik itu? Zona hadal pelagik adalah laut yang bisa kita temui di kedalaman sekitar 6.000 sampai dengan 10.000 meter ya. Dan zona ini disebut juga dengan parit laut. Kenapa disebut parit laut? Karena memang bentuknya yang seperti parit yang sempit dan mungkin mempunyai kedalaman hingga ratusan meter. Kenapa sih bisa sampai terbentuknya parit laut ini? Parit lautan ini dapat terbentuk karena ada yang namanya proses ingresi dalam pembentukan dasar laut. Proses ingresi ini adalah di mana tanah yang ada di dasar laut ini menurun. Dan ini menyebabkan lautan semakin dalam akibat tanah yang turun tersebut. Karena tadi saya menjelaskan bahwasannya zona hadal pelagik ini adalah bentuknya seperti parit, maka saya ambil contoh Palung Mariana yang memang bentuknya seperti parit. Teman-teman semua tahu kan apa Palung Mariana itu? Ya, benar. Palung Mariana adalah bagian laut terdalam yang ada di muka bumi saat ini. Sebenarnya palung-palung lain juga ada, seperti palung Jepang, palung Jawa, dan palung-palung lainnya. Tapi yang lebih cocok dengan zona hadal pelagik adalah Palung Mariana. Selain bentuknya seperti parit, Palung Mariana ini diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 10.984 meter ya. Itu hampir 11 km, berarti itu sangat dalam sekali. Karena memang itu adalah lautan yang paling dalam yang ada di muka bumi untuk saat ini. Palung Mariana ini terletak di sebelah barat laut Samudra Pasifik, ya, dekat dengan Pulau Mariana. Itulah mengapa palung ini dinamakan dengan Palung Mariana. Palung Mariana ini terbentuk akibat tubrukan hebat antara lempeng tektonik, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. Dan terjadilah Palung Mariana akibat tubrukan hebat tersebut. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya semakin dalam lautan, maka akan semakin dalam tekanan yang ada. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang berhubungan langsung dengan inti bumi.
Karena bentuk bumi yang bulat, akibatnya ada dua buah gaya vektor yang akhirnya membentuk sebuah kerucut. Pada intinya, jika kita mengurangi volume suatu zat, maka zat tersebut akan semakin padat. Nah, inilah yang terjadi pada lautan akibat gaya vektor yang berbentuk kerucut tadi. Itulah alasan mengapa semakin dalam lautan, semakin besar tekanan yang ada. Balik ke Palung Mariana tadi. Berapa sih sebenarnya tekanan yang ada pada Palung Mariana tersebut? Perlu teman-teman ketahui semua bahwa tekanan yang ada di dalam Palung Mariana ini adalah sebesar 8 ton per inci persegi. Berat ini setara dengan 1.600 ekor gajah yang menimpa kita. Bisa terbayang dengan teman-teman semua seberapa besar tekanan yang ada di palung tersebut, atau bisa disebut di zona hadal pelagik. Jika besi saja bisa hancur pada kedalaman tersebut, bagaimana kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa? Manusia nggak akan mungkin bisa menyelam sampai kedalaman tersebut. Karena manusia normal hanya mampu menyelam sedalam 18 meter tanpa alat bantu. Dan kalaupun ingin lebih dalam lagi, disarankan untuk memakai alat. Dan alatnya itu namanya adalah scuba. Dan scuba ini juga mempunyai batasan yang tersendiri. Karena semakin dalam mereka menyelam, maka tekanan akan semakin tinggi. Dan alat scuba ini memiliki batasannya sendiri. Setelah kita mengetahui kedalaman dan tekanan yang ada pada Palung Mariana tersebut, apakah tidak mungkin tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ada di sana? Secara logika mungkin tidak masuk akal bahwa ada makhluk hidup yang mampu bertahan pada tekanan yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi pada faktanya, sudah ada banyak makhluk yang dapat terdeteksi oleh manusia pada kedalaman tersebut. Beberapa di antaranya adalah foraminifera dan amfipoda. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Yang foraminifera ini ada di sebelah kanan dan amfipoda ini ada di sebelah kiri. Amfipoda ini bentuknya lebih seperti ke udang-udang kecil gitu ya. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan satu jenis spesies yang hidup di dasaran Palung Mariana. Hewan tersebut adalah jenis ikan yang dinamai dengan Pseudoliparis swirei. Hewan ini memiliki ciri kulit yang transparan sehingga bagian organ dalamnya terlihat seperti warna merah muda. Dengan keajaiban Tuhan, hewan ini mampu bertahan hidup di daerah yang tidak mungkin ada makhluk hidup yang mampu dapat bertahan di daerah tersebut. Nah, makanannya adalah udang dan krustasea yang ukurannya lebih kecil dari dia. Ini dia gambar ikan tersebut. Terlihat memang tidak seperti transparan, tapi pada aslinya ikan ini mempunyai kulit yang transparan. Oke, setelah ini kita akan lihat video ekspedisi yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menemukan ikan-ikan Pseudoliparis swirei. Kita akan lihat ikan-ikan tersebut di kedalaman Palung Mariana. Berikut videonya. Nah, jadi teman-teman semua, video tadi adalah hasil ekspedisi yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menemukan jenis ikan spesies baru tadi, yaitu Pseudoliparis swirei. Nah, dalam video itu teman-teman bisa lihat bahwasanya ikan tersebut hidup secara berkoloni. Jadi sekian video yang dapat saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua, terutama yang sedang kuliah di jurusan perikanan dan kelautan. Semoga bermanfaat juga untuk
mereka nanti yang nonton ini sebagai bahan materi belajar. Satu lagi untuk teman-teman semua, di masa sulit ini saya berpesan untuk teman-teman semua supaya tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, dan jangan sampai sakit. Dan jangan lupa untuk tetap stay di rumah supaya kita terhindar dari yang namanya virus corona atau COVID-19. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.